Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agersa Jaya Agustia dengan NPM 2301010003 ingin menjelaskan materi tentang nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Nama Al-Quran muncul bukan hasil dari pemikiran manusia, namun nama Al-Quran itu muncul di dalam kitab itu sendiri. Berawal dari pemikiran itulah muncul sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah hasil definisi dari sebuah kata, namun Al-Quran adalah sebuah isim alam yang diberikan Allah kepada kitab suci ini. Nah, dinukil dari Al-Zahabi, Al-Quran adalah kalam Allah yang memiliki mukjizat diturunkan kepada penutup Nabi dan Rasul dengan melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada kita dengan secara tawatur atau mutawir yang dianggap beribadah membacanya, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan untuk Al-Quran adalah sebaik-baiknya pengungkap hakikat, fungsi, dan keagungan peran Al-Quran. Para ulama telah menyebutkan banyak nama dan sifat Al-Quran yang tertera dalam Al-Quran sendiri, dan kemudian mengulas kaitan penamaan tersebut dengan Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran sendiri kita dapat menemukan 4 nama utama Al-Quran yang sering disebutkan. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Alkitab, yang ketiga ada Az-Zikir, dan yang terakhir ada Al-Furqan. Yang pertama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqur'anun karim," yang artinya sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Nah, Al-Quran itu berasal dari kata kerja Qur'atan dengan arti membaca. Kata Al-Quran juga adalah masdar yang diterjemahkan dengan bacaan. Tetapi Al-Quran di sini digunakan dengan arti isi maf'ul atau kata benda yang dikenai pekerjaan, makruh yang dibaca. Selanjutnya adalah Alkitab. Nah, kata Alkitab itu bentuk jamaknya ialah kutubu, adalah masdar dari kata dasar atau dari kata kerja yaktubu yang arti dasarnya ialah mengumpulkan. Nah, penulisan dalam bahasa Arab disebut kitabah karena ia adalah mengumpulkan huruf-huruf dengan tulisan dan terkadang dipakai untuk kata-kata yang terangkum dalam ucapan. Nah, kata al-katbu artinya menggabungkan huruf-huruf dengan tulisan. Asal makna kata kitab ialah lembaran beserta yang tertulis di dalamnya. Nah, tujuan dari Alkitab ini ialah untuk menetapkan sekelompok makna atau pemikiran sekira seseorang dapat menghadirkannya setiap kali ia merujuknya. Pengertian ini tidak meniscayakan adanya penulisan tangan dengan pena di atas kertas. Dengan begitu, apa yang ada dalam ingatan seseorang apabila ia menghafalnya juga disebut kitab, dan apabila ia mendiktekannya dari hafalannya juga disebut kitab, walaupun tidak ada di sana lembaran-lembaran yang berisikan tulisan dengan pena yang bisa dipakai. Selanjutnya ada Al-Furqan. Kata Al-Furqan adalah bentuk masdar dari kata kerja yaqru'u farqun
yang artinya memisah sesuatu dengan sesuatu lainnya. Nah, kata Al-Furqan sendiri itu berartikan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pemisah antara sesuatu dan lainnya. Al-Quran dinamai Al-Furqan itu dikarenakan ia adalah tolak ukur yang memisahkan yang hak. Selanjutnya ada az-zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, kata az-zikir itu adalah masdar dari kata kerja zakara. Al-Kharib Al-Syafahani dalam Mu'jam Mufadat Al-Fadz Al-Qur'annya menerangkan, terkadang az-zikir ini diartikan sebuah kondisi pada jiwa dengannya seseorang mampu mengingat ma'rifat yang ia miliki. Nah, dalam pengertian ini ia seperti hafiz, hanya saja hifaz dari segi perolehan, sedangkan zikir dari segi menghadirkannya. Terkadang zikir diartikan hadirnya sesuatu dalam hati atau dalam ucapan. Oleh sebab itu zikir ada dua bentuk. Yang pertama, zikir dengan hati, dan yang kedua itu zikir dengan lisan. Masing-masing terbagi menjadi dua macam. Zikir setelah sebelumnya lupa, dan zikir bukan dari kelupaan, tetapi dengan arti melanggengkan ingatan. Secara setiap ucapan disebut zikir gitu. Terus di sini ada sifat-sifat Al-Quran. Jadi sifat-sifat Al-Quran itu ada 4. Yang pertama itu ahsana ma unzila, yang artinya sebaik-baik firman yang diturunkan. Nah, sifat ahsana ma unzila ini dimuat dalam sebuah ayat Al-Quran ketika membandingkannya dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Mengingat kitab suci Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya firman Allah Subhanahu wa taala, paling lengkap dan lugas dalam menyebutkan berbagai masalah. Sebab ia adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada nabi terakhir dan diperuntukkan umat manusia di sepanjang masa dan generasi. Terus yang kedua ada busro atau kabar gembira. Jadi busro ini adalah salah satu sifat Al-Quran, dan kata busro itu artinya berita yang menggembirakan. Nah, Al-Quran disifati kabar gembira karena ia itu membawakan berita gembira tentang surga dan berbagai kenikmatan akhirat. Di samping itu, ia akan membawa kebahagiaan bagi manusia di dunia. Terus yang ketiga itu ada bashair. Nah, kata bashair itu adalah bentuk jamak dari kata basyirah. Ia berasal dari kata yabsuru yang artinya melihat dan mengetahui. Basira artinya ialah kekuatan, daya tangkap, ilmu dan pengalaman, hujah atau tanda-tanda atau bukti ya, ibrah dan pemberi petunjuk yang dengan perantaranya sesuatu dapat disaksikan. Jadi bashair juga dapat diartikan segala sesuatu yang dijadikan tameng seperti perisai, baju perang, dan sebagainya. Nah, adapun yang menyatukan makna-makna di atas itu yang sudah disebutkan tadi ialah adanya pengertian tampak dan jelasnya sesuatu. Jadi, basiro itu tuh bisa dikatakan sebagai makna-makna yang atau pengertian yang tampak dan jelas sesuatunya gitu. Terus yang terakhir itu ada balah. Nah, kata balah ini dapat diartikan tablik seperti yang diterangkan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani atau ditafsirkan dengan kifayah. Dengan arti pertama, Al-Quran itu disebut balah
karena Al-Quran adalah penjelasan untuk manusia yang datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Rahmat dan kepada hamba-hambanya. Jadi itulah tadi 4 sifat-sifat Al-Quran. Nah, dari nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran itu tadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah sumber kemuliaan bagi umat Islam sebagai pewaris Al-Quran dan pembawa obor hidayahnya. Dari sisi lain, Al-Quran adalah sumber kemuliaan bagi bangsa Arab. Dengannya mereka dikenal di antara bangsa-bangsa lain, dan di negeri merekalah Al-Quran diturunkan, dan dengan bahasa merekalah Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu, sudah seharusnya mereka menjadi bangsa yang paling mengerti kandungannya dan paling gigih dalam mengamalkan serta membelanya. Apabila tidak, maka mereka harus mempertanggungjawabkan keteledoran mereka di hadapan bangsa-bangsa lain dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir nanti. Baik, itulah tadi sedikit materi tentang nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Apabila ada kesalahan, di sini saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just